badan udah seger nih. Udah saatnya kalian sekolah minggu. Wow, keren sekali sepatu ini. Saya senang sekali, nyaman dipakainya. Puji Tuhan, saya udah lama ingin mendapatkan sepatu ini. Sepatunya bagus sekali. Andai saya punya sepatu seperti itu. Kamu mau sepatu ini? Tapi pasti mahal sekali. Tapi ini sepatu kesayangan saya. Aku gak punya uang untuk beli sepatu seperti ini. Gimana ya? Saya sangat sayang dengan sepatu ini. Oke dah, kalau kamu membutuhkannya, saya kasih ke kamu. Terima kasih Kak Yan. Tuhan Yesus memberkati Kak Yan. Saya senang sekali punya sepatu ini. Terima kasih. Oke adik-adik, itu adalah satu perumpamaan bagaimana kita harus berbagi. Berbagi bukan hal-hal yang jelek atau hal-hal yang tidak berguna buat kita baru kita bagikan, tetapi kita berbagi bahkan hal yang paling kita sukai, hal yang paling kita sayangi pun kalau Tuhan mau kita harus berikan kepada orang lain. Jangan tahan berkat orang lain. Adik-adik setuju? Seperti tadi Kak Yan sudah berbagi sepatunya. Walaupun Kak Yan begitu senang dengan sepatunya karena sepatunya nyaman sekali. Sekarang Kak Yan pakai sepatu yang ini tidak kalah nyaman. Jadi untuk apa Kak Yan harus menahan sepatu yang tadi? Jadi Kak Yan berikan kepada orang yang membutuhkan. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Ya, betul, begitu jawabnya. Sungguh amat baik. Ya, sebelum kita akan memuji Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, adik-adik kalian ajak berdoa. Ayo semuanya berdoa. Semuanya berdiri. Sikap berdoa yang baik, kalian akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa beribadah dengan keadaan yang aman, di tempat yang nyaman bersama dengan Papa Mama, semua oleh karena anugerah-Mu. Berkati kami supaya kami bisa memuji Engkau, menyembah Engkau, dan belajar kebenaran firman-Mu dengan baik. Firman itu hidup dalam kehidupan kami dan bisa kami lakukan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan. Pujian yang pertama. Adik-adik mau berjalan bersama Yesus? Kita pujikan. Jalan serta Yesus. Mari memuji Tuhan. Berjalan bersama Allah. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Oke. Yeay, berjalan bersama Yesus. Tuhan memberkati kita seperti Bapak Abraham yang berjalan bersama Allah, diberkati. Adik-adik mau diberkati Tuhan? Ya. Siapa tadi tokohnya? Bapak Abraham. Kita akan pujikan pujian berikutnya. Bapak Abraham. Mari puji Tuhan. Bapak Abraham mempunyai banyak anak.
Adik-adik mari berdiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, putar-putar lalu duduk. Yeay. Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sudah bersuka cita memuji Tuhan. Oke adik-adik, puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan dengan sukacita. Sekarang saatnya kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan hari ini terdapat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-22. Adik-adik masih ingat tentang siapa kisahnya? Paul angkat tangan. Iya, siapa Paul? Oke, tentang Bapak Abraham. Good job Paul. Ya, dan adik-adik hari ini kalian akan membawakan cerita tentang Bapak Abraham yang memberikan persembahan yang terbaik untuk Allah. Adik-adik mau tahu ceritanya lebih lanjut? Ayo, kita lanjutkan ceritanya. Adik-adik masih ingat bahwa Bapak Abraham mulai dari kota Ur dan kota Haran begitu taat kepada Allah walaupun dia nggak tahu disuruh kemana. Singkat cerita, Abraham beserta keluarganya berangkat dan menuju ke satu tempat yang sangat indah. Dan Abraham memuji Tuhan, menyembah Allah di tempat itu. Abraham diberkati luar biasa. Tidak sampai di situ saja, Abraham juga dijanjikan akan menjadi bapa segala bangsa. Keturunannya akan semakin banyak, bukan hanya hartanya. Abraham juga begitu peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Kisah Lot, di mana Abraham berbagi kekayaan dengan Lot. Ya, Abraham juga mendoakan Sodom dan Gomora, mendoakan orang-orang di Sodom dan Gomora. Begitu pedulinya Abraham kepada orang-orang lain. Karena Abraham menyembah Allah yang benar. Berkat Tuhan begitu melimpah dalam kehidupannya Abraham. Bahkan anak perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham itu digenapi. Minggu kemarin Papi Nuk sudah memberikan cerita kepada kita lahirnya Ishak. Siapa? Ishak, anak perjanjian yang dinanti-nantikan oleh Abraham beserta Sarah. Kita lanjutkan ceritanya hari ini. Setelah Abraham mendapatkan kekayaan yang banyak, setelah Abraham memiliki kasih yang besar, bisa mengasihi orang-orang di sekitarnya, Abraham juga mendapatkan anak perjanjian, Ishak. Wow, luar biasa. Cerita hari ini, suatu hari Abraham duduk sendiri, mengucap syukur buat kasihnya. Wow, luar biasa, Allah mengasihi saya, begitu ya. Dan apakah cukup sampai di situ ujiannya Abraham? Tidak adik-adik. Allah menguji Abraham sehingga Abraham naik tingkat. Ujian yang bagaimana yang diberikan Allah kepada Abraham? Suatu hari Abraham duduk sendiri dan Allah berbicara kepada Abraham. Begini. Abraham, Abraham, ambillah anakmu yang kau kasihi itu,
dan bawalah kepada suatu gunung, Bukit Moria, dan persembahkanlah di sana. Abraham lalu sedikit bingung. Kata-kata ini sepertinya saya tidak asing mendengarnya. Saya sangat kenal, ini adalah perkataan Allah. Tapi kenapa Allah meminta Ishak untuk dikorbankan? Wah, padahal Ishak itu adalah anak yang sangat saya kasihi. Sudah lama sekali saya menunggunya. Tetapi Abraham percaya bahwa Allah, walaupun Ishak nanti dikorbankan, tetapi Allah sanggup membangkitkan Ishak. Singkat cerita, Abraham memanggil 2 pembantunya, lalu disuruh mempersiapkan kayu, mempersiapkan peralatan yang lainnya, dan mereka berangkat bersama dengan Ishak. Setelah 3 hari perjalanan, mereka sampai, sudah kelihatan bukitnya, Bukit Moria. Ya, mereka sampai di bawah Bukit Moria dan 2 pembantunya itu disuruh tunggu. Kamu tunggu di sini, kalian tunggu di sini. Saya dan Ishak akan naik ke gunung, akan berdoa lebih dulu. Kata 2 pembantunya, baik tuanku, kami akan tunggu Tuan dan Ishak di sini. Lalu mereka naik ke gunung, Ishak beserta anaknya naik ke gunung, dan sampai di Bukit Moria itu mereka menyusun, mengumpulkan batu-batu untuk membuat mezbah. Lalu kayunya sudah ada. Ternyata Ishak sangat kritis. Ishak bertanya, Bapak, mana anak domba yang akan kita persembahkan? Lalu Abraham dengan bersedih hati, dia menjawab, Allah yang akan menyediakannya. Lama ditunggu-tunggu, mana anak dombanya tidak datang. Lalu Abraham mengambil Ishak. Ishak diikat, lalu dibaringkan di atas mezbah itu tadi. Dibaringkannya Ishak, karena Ishak taat kepada bapaknya, Ishak diam saja. Lalu diambilnyalah senjatanya, diangkat. Ketika mau diangkat, suara yang keras sama seperti pada waktu Abraham sendiri tadi. Abraham, Abraham. Apa itu? Jangan kau apa-apakan anakmu itu. Karena aku tahu engkau begitu taat kepadaku. Lihatlah apa yang ada di semak itu. Abraham melihat di sana, lalu dilihatnya lah ada seekor anak domba. Wow, ternyata anak domba itulah yang akan dipersembahkan oleh Abraham beserta Ishak. Betul apa kata Abraham? Anak domba itu dari Allah. Adik-adik, Allah tidak sedang menggoda Abraham, tetapi Allah menguji Abraham. Apa perbedaannya antara menggoda dan menguji? Kalau menggoda hanya iseng. Allah tidak pernah iseng dengan kita, adik-adik. Katakan, Allah tidak pernah iseng dengan kita. Tetapi Allah menguji Abraham, menguji adik-adik sekalian, menguji Kak Ian. Untuk apa? Untuk kita naik level, untuk kita naik tingkat. Seperti adik-adik ujian sekolah, adik-adik dari kelas 7 naik ke kelas 8, dari kelas 1 naik ke kelas 2 dan seterusnya. Itu adalah ujian dari Allah. Ya, inilah cerita Bapak Abraham begitu taat kepada ujian Allah. Mengorbankan anak yang dikasihinya untuk memuji, menyembah Allah yang benar. Adik-adik, seperti Bapak Abraham begitu mengasihi Allah, memberikan tempat yang utama, yang terbaik buat Allah. Walaupun Abraham begitu mengasihi Ishak, tetapi lebih dari mengasihi Ishak,
Abraham mengasihi Allah. Adik-adik di rumah punya mainan favorit, mainan kesayangan? Mainan adik-adik jangan mengalahkan Allah. Kasihilah Allah lebih dari mainan kesayangan adik-adik. Adik-adik di rumah punya teman kesayangan? Teman kesayangan adik-adik jangan mengalahkan Allah. Kasihilah Allah melebihi teman kesayangan adik-adik. Adik-adik di rumah punya makanan favorit? Kasihilah Allah lebih daripada makanan favorit adik-adik. Adik-adik di sekolah punya guru kesayangan? Kasihilah Allah lebih dari gurunya adik-adik. Adik-adik punya orang tua yang paling dikasihi. Betul, kasihilah mereka. Tetapi lebih dari itu, kasihilah Allah lebih dari orang tua kalian. Berikan tempat yang terbaik untuk Allah dalam hatimu adik-adik. Maka masa depanmu akan diberkati Tuhan. Tidak hanya materi, tetapi kehidupanmu akan semakin meningkat dalam pendidikanmu, akan semakin naik. Masa depanmu kelak akan menjadi seorang pemimpin. Kak Yan mau berdoa. Adik-adik ikutin Kak Yan berdoa ya. Setelah ikutin Kak Yan berdoa, nanti adik-adik Kak Yan akan berdoa untuk adik-adik. Semuanya adik-adik berdiri yuk, ikutin Kak Yan. Taruh tangan di dada. Tuhan Yesus, dengan hati aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku dan aku memberikan tempat yang utama untuk Engkau memimpin masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Sekarang Kak Yan akan berdoa untuk adik-adik. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba memberkati generasi ini ya Tuhan. Generasi ini akan menjadi generasi yang baik di hadapan-Mu, generasi yang melakukan kebenaran firman-Mu, generasi yang sanggup memberitakan kasih-Mu, generasi yang menjadi terang, generasi yang menjadi garam ya Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini, generasi ini akan mengubahkan dunia, akan mendatangkan damai, karena Engkau menolong generasi ini ya Tuhan. Terima kasih. Masa depannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati masa depan yang gilang gemilang ya Tuhan. Pendidikannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Memberikan prestasi yang terbaik buat generasi ini. Memberikan kesehatan yang daripada Engkau. Jauhkan dari segala macam penyakit. Dan generasi ini Tuhan menjadi generasi yang taat kepada orang tuanya. Menjadi generasi yang bisa menjadi kebanggaan buat orang tuanya. Di dalam nama Yesus kami juga berdoa buat orang tua dari adik-adik kami ya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus. Berkat ekonomi, berkat kesehatan, damai sejahtera-Mu melimpah atas keluarga dari adik-adik kami. Sehingga orang tua dari adik-adik kami bersama-sama dengan kami mampu membimbing oleh pertolongan-Mu ya Tuhan, mampu membimbing generasi ini menjadi generasi yang takut kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa dalam ibadah-ibadah berikutnya. Tetap semangat. Audio Jungle.